Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Kesanabila dengan NIM 2248201067 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi dari teknologi bahan alam dengan judul pemilihan dan penyiapan bahan simplisia serta ekstraksi bahan alam sebagai bahan dasar pengembangan obat herbal. Pemanfaatan bahan alam sebagai obat telah dikenal sejak zaman dahulu dan terus berkembang dalam bentuk sediaan modern. Salah satu tahapan penting dalam pengembangan obat dari bahan alam adalah penyiapan simplisia dan proses ekstraksinya. Simplisia adalah bahan alami yang telah dikeringkan dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, tetapi sudah dapat digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional. Pemilihan tanaman obat dilakukan berdasarkan data etnofarmakologi, uji pendahuluan, atau literatur ilmiah yang menunjukkan aktivitas biologis tertentu. Proses penyiapan simplisia meliputi tahapan yang sangat menentukan mutu akhir ekstrak seperti sortasi, pencucian, pemotongan, dan pengeringan. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan untuk mengambil kandungan senyawa aktif menggunakan pelarut yang sesuai. Metodologi yang pertama itu pemilihan bahan alam. Pemilihan tanaman obat dilakukan berdasarkan yang pertama itu penggunaan tradisional etnofarmakologi, yang kedua literatur ilmiah yang menunjukkan aktivitas farmakologis, yang ketiga yaitu ketersediaan bahan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu penyiapan simplisia. Tahapan penting penyiapan simplisia mencakup yang pertama itu sortasi, pemisahan bagian tanaman yang rusak atau tidak diinginkan. Yang kedua yaitu ada pencucian, itu membersihkan bahan dari kotoran dan mikroorganisme. Yang ketiga yaitu ada pemotongan, memperluas permukaan bahan untuk mempercepat pengeringan. Yang keempat yaitu ada pengeringan, dilakukan dengan sinar matahari langsung seperti oven atau alat pengering lain pada suhu rendah atau tidak merusak senyawa aktif. Yang kelima yaitu ada penyimpanan, yaitu di mana simplisia disimpan dalam wadah tertutup rapat, kering, dan terlindung dari cahaya. Yang ketiga yaitu ada ekstraksi bahan alam, yaitu metode ekstraksi yang umum digunakan yaitu maserasi, yaitu perendaman bahan simplisia dalam pelarut pada suhu ruang selama beberapa hari. Yang kedua yaitu perkolasi, yaitu proses pelarutan terhadap menggunakan alat perkolator. Yang ketiga yaitu ada sokletasi, ekstraksi berulang dengan alat soklet menggunakan pelarut panas. Pemilihan pelarut misalnya itu ada air, etanol, metanol, disesuaikan dengan polaritas senyawa target. Hasil dan pembahasannya yaitu pemilihan bahan yang tepat akan menentukan kualitas simplisia dan efektivitas ekstrak. Misalnya daun sambiluto, yaitu Andrographis paniculata, memiliki senyawa aktif androgapolide yang larut dalam etanol. Oleh karena itu, penggunaan pelarut yang tepat etanol 70% dan metode maserasi sering dipilih untuk menghasilkan ekstrak yang optimal. Pengeringan dengan oven pada suhu 40-50 derajat Celcius dapat menjaga kestabilan senyawa termolabil. Proses ekstraksi yang dilakukan secara efisien akan meningkatkan hasil yang rendemen serta konsentrasi senyawa bioaktif dalam ekstrak. Kendala umum dalam penyiapan simplisia dan ekstraksi meliputi degradasi senyawa aktif karena suhu tinggi, kontaminasi mikroba saat penyimpanan, serta ketidaksesuaian pelarut dengan target senyawa. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu pemilihan tanaman obat, penyiapan simplisia yang benar,
dan pemilihan metode ekstraksi yang sesuai dengan merupakan rangkaian proses penting dalam memperoleh ekstrak bahan alam yang berkualitas tinggi. Proses ini harus dilakukan secara ilmiah, terstandar, higienis, agar secara bioaktif yang dihasilkan tetap stabil dan mendapatkan secara farmakologis. Langkah-langkah tersebut merupakan dasar dalam pengembangan sediaan obat herbal yang efektif dan aman. Pemilihan bahan, penyiapan simplisia, dan metode ekstraksi yang tepat merupakan kunci dalam memperoleh ekstrak bahan alam berkualitas tinggi. Proses-proses ini harus dilakukan dengan teliti dan berdasarkan prinsip ilmiah yang senyawa bioaktif tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat herbal modern. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.